Gimana sih cara mengetahui bahwa status gizi anak kita itu sudah baik atau belum? Ini pasti suka menjadi pertanyaan di benak ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang mempunyai anak masih kecil atau bayi. Apalagi kalau orang-orang di sekitar kita ikut mengomentari, aduh anaknya kok kurus banget, anaknya kok gemuk banget. Yang baik sebenarnya gimana sih? Caranya adalah kita harus pantau berat dan tinggi anak dari lahir sampai dia besar. Ketika masih bayi, 2 minggu setelah bayi lahir itu harus segera ditimbang beratnya untuk diketahui apakah beratnya sudah kembali ke berat lahir atau belum. Karena biasanya bayi baru lahir akan kehilangan berat gara-gara kehilangan cairan. Gitu. Jadi 2 minggu setelah lahir. Kemudian dari 2 minggu setelah lahir sampai usia 6 bulan, berat dan panjang badan anak atau bayi harus diukur setiap bulan sekali. 6 bulan sampai 12 bulan bisa setiap 2 bulan sekali atau lebih sering. Di atas 12 bulan bisa setiap 3 bulan sekali. Balik lagi kalau lebih sering juga bisa dilakukan atau lebih baik. Nah kemudian setelah diukur secara berkala tadi, gimana cara mengukurnya? Sebenarnya paling akurat dan paling baik kalau dibawa ke fasilitas kesehatan karena di situ ada petugas kesehatan yang mengetahui gimana cara yang baik dan ada fasilitas yang memadai. Jadi misalnya ketika mengukur berat anak dipastikan anak dalam kondisi telanjang sehingga kita mengukur beratnya anak saja, tidak termasuk pakaian, tidak termasuk pampers. Kemudian misalnya mengukur tinggi anak ketika anaknya sudah bisa berdiri itu anak posisinya berdiri tegak, menempel ke dinding, kepalanya tegak. Kalau anaknya belum bisa berdiri dalam kondisi berbaring kakinya diluruskan. Gitu ya. Jadi pengukuran tinggi dan berat anak secara akurat. Kemudian yang ketiga namanya pemantauan. Jadi harus lebih dari 1 kali. Dan diplot ke kurva pertumbuhan atau namanya kartu menuju sehat yang berbeda sesuai dengan jenis kelamin. Jadi ada kartu menuju sehat untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Di situ tersedia kurva berat badan per umur, kurva tinggi badan per umur, dan kurva lingkar kepala per umur. Dan yang penting untuk status gizi adalah berat dan panjang badan atau tinggi badan. Di situ kita memplot angkanya sesuai dengan usia anak dan dari situ kelihatan untuk mengetahui kurang gizi atau undernutrition dan kelebihan gizi atau overweight, kita lihat dari kurva berat per umur. Kalau misalnya kurang gizi, kalau nilainya di bawah -2 standar deviasi. Kalau lebih gizi di atas +2 standar deviasi. Ada lagi yang namanya stunting atau anak ini pendek atau pertumbuhan tingginya kurang baik akibat gangguan gizi yang berlangsung lama. Itu bila kalau kita memasukkan tinggi anak ke kurva tinggi badan per umur, posisinya adalah di bawah -2 standar deviasi. Jadi untuk anak-anak yang masih kecil, dari lahir sampai usia 9 tahun kira-kira, kita memakai berat badan per umur dan tinggi badan per umur. Setelah anak lebih besar, kita bisa memakai parameter gizi yang selanjutnya namanya adalah indeks massa tubuh atau BMI. Dihitung dengan cara berat dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, indeks massa tubuh ini nanti juga ada kurvanya tersendiri. Tapi indeks massa tubuh tidak kita pakai pada anak-anak yang masih kecil karena tinggi badan dan berat badan belum seproporsional ketika anak sudah lebih besar. Nah, sudah tahu gimana cara mengukur status gizi anak, gimana caranya memelihara atau memaintain supaya status gizi anak tetap baik. Tentunya dengan pemberian gizi yang baik. Dari lahir sampai 6 bulan diberikan ASI eksklusif atau ASI saja. Kemudian setelah itu diberikan makanan pendamping ASI dengan gizi nutrisi yang baik. Kemudian setelah anak bisa makan makanan keluarga juga harus diperhatikan pemberian gizi yang seimbang. Selanjutnya juga anak terus kita motivasi untuk tetap bergerak aktif, misalnya dengan kegiatan olahraga yang sifatnya menyenangkan, misalnya naik sepeda atau berenang dengan frekuensi kira-kira 3 kali seminggu dan sebenarnya lebih sering lebih baik.